Hai, selamat datang kembali di Seru-Seru 2 Hiji bersua dengan suara. Dan tentunya tidak lain, gue Rizky Raha di sini. Eh, Makasih untuk kalian yang nggak pernah bosen buat dengerin ocehan-ocehan yang mungkin bisa nemenin waktu kalian di sela-sela aktivitas ya. Jika ada kritik, saran, atau masukan dari kalian silahkan. Kolom komentar terbuka bebas kok untuk menerima masukan-masukan dan saran tentunya. Mau kritikan juga boleh, biar jadi motivasi untuk kedepannya. Pasti dibaca kok satu-satu, karena gue sama tim tuh pegiat sosial media. Dia ngomong-ngomong soal sosmed, eh tiap kali gue lihat sosmed akhir-akhir ini tuh banyak banget hal yang bikin gue semangat. Tapi gak banyak juga yang bikin gue ngerasa kayak kok gue ngerasa ketinggalan ya kalau dibandingin kalau ngelihat orang-orang gitu kan. Karena kenapa? Karena pas setiap kali gue lihat pencapaian seseorang yang diposting di sosial medianya tuh kayak ya iya sih gue ngerasa ketinggalan gitu kan. eh atau cuma gue doang yang ngerasa kayak gini. Tapi hal wajar lah ya. Siapa sih yang nggak bangga gitu kan ketika udah berada di titik pencapaian yang menurutnya itu penting dan emang bisa dibanggakan gitu kan. Walaupun sekecil apapun pencapaiannya. Karena berbagi kebahagiaan melalui postingan sosial media hmm, memang udah suatu yang lumrah mungkin ya udah nggak aneh gitu. Bahkan bisa dibilang mungkin sekarang udah jadi tradisi. Bagi gua pencapaian itu anugerah karena hadiah dari yang namanya konsistensi dan komitmen. Nggak semua orang bisa konsisten, nggak semua orang juga punya komitmen yang kuat. Tapi kebanyakan dari kita pengennya tuh kayak yang langsung aja ke tujuan gitu kan, langsung berhasil, langsung tercapai, nggak mau capek ah. Padahal capek itu harga yang harus dibayar demi segala sesuatunya yang tercapai. Intinya mau tercapai ya harus capek. Tapi dibalik tentang pencapaian menurut gua sebenarnya dalam benak gue masih ada pertanyaan yang ngeganjel gitu. Sebenarnya yang dicari dari sebuah pencapaian itu apa ya? Kepuasan kah? Atau mungkin validasi personal belaka? Gue sendiri masih belum bisa nemuin makna sebenarnya dari yang disebut pencapaian itu. Tapi bukan berarti gue nggak pernah ada titik pencapaian ya. Cuma memang eh, belum nemuin makna yang didapat dari pencapaian aja. Terkadang asik dan sedikit kepo ya. Lihat berbagai pencapaian orang yang mereka upload di sosial medianya atas apa yang udah mereka raih gitu kan. Kalau kita ambil positifnya, syukur-syukur jadi motivasi kan ya. Bikin kita jadi terpacu untuk terus produktif melakukan sesuatu. Ya, meskipun bidangnya berbeda-beda, contohnya deh, kayak pertemanan sosial media gua. Ada yang masih muda, udah jadi pembuka agama di kampung halamannya. Terus ada yang udah berhasil, yang dia tuh punya impian pengen bangun sekolah gitu dan sekarang udah tercapai gitu kan. Ada juga yang udah mencapai jenjang karirnya di dunia pendidikan. Terus ada juga yang masuk dan sukses di industri hiburan. Dan yang terakhir ada yang udah berkeluarga. Nah ini nih yang paling banyak. Banyak deh pokoknya kalau disebutin satu-satu. Ya begitulah salah satu cara dunia ini bekerja. Dibuat kayak seakan kita tuh sedang berlomba menjadi sesuatu. Atau menjadi seseorang gitu. Sampai nggak sedikit orang-orang di luar sana yang makin menjadi-jadi demi sebuah pencapaian dalam perlombaan yang bernama dunia. Kamu lagi dengerin Arwah Suara, Arwah Suara
never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Losing almost all my energy. It's getting hard to talk to you, and I'm the only one who speaks. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Here we go, turning all the wrongs into rights. Here we go, you can take me there tonight. Whoa, this life is all we know. Whoa, I can't stay if you can't let it go. I never really know what's going on. And even when you're next to me, I feel like you were gone. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Masih dari studio 2 Jantapani Bandung. Masih dengan Rizky Raha, orang yang sama dan perasaan yang sama juga tentunya. Di program Sore-Sore 2J bersua dengan suara. Gak sedikit pencapaian itu biasanya suka diikutin dengan kepuasan. Ya enggak? Kita bisa lihat banyak banget orang yang udah berhasil di titik pencapaian tertentu, nggak lama drop lagi. Pasti sering lihat atau dengar yang kayak gitu kan. Nah, biasanya itu mereka udah merasa sangat puas dengan apa yang udah diraih. Karena merasa puas dengan merasa cukup itu beda tipis. Kadang susah juga untuk bedainnya. Kepuasan itu biasanya ada unsur ego di dalamnya. Karena di dalam dirinya udah termakan ego yang terisi penuh. Makanya jadi ngerasa kayak gak perlu lagi deh buat berbuat sesuatu. Gak ada lagi tuh motivasi atau ruang buat produktif. Jadi apa yang udah dilakukan sebelumnya, entah itu prosesnya, lika-likunya, perjalanan yang panjang dilaluinya, udah gak ada artinya lagi. Udah bukan jadi acuan lagi buat bergegas untuk terus melakukan sesuatu yang lebih. Simpelnya mah gak berkelanjutan gitu. Itu bisa dibilang bahaya banget sih kalau udah kayak gitu.
Kamu lagi dengerin Sarwa Suara 2 Hiji. Yang bahayanya lagi, kalau kepuasan udah menjelma jadi kesombongan. Banyak orang yang di luar sana, karir dan usahanya tuh harus mengalami penurunan. Bahkan sampai terjun terhempas gitu kan. Karena apa? Hanya karena kesombongan yang didasari rasa puas dalam dirinya. Pokoknya buat kalian hati-hati aja deh kalau udah muncul kepuasan. Rentan tahu berada dalam kesombongan. Maka dari itu, kita harus lebih pinter ya lihat ke diri sendiri, biar bisa kenali ini itu. Jadi inget judul buku karya Emma Ainun Najib atau Cak Nun kalau nggak salah. Yang judulnya itu eh hidup itu harus pintar ngegas dan ngerem katanya. Ini menurut asumsi gue ya. Jadi poin yang bisa diambil tuh kadang kita harus ngegas buat meraih pencapaian. Kadang kita juga harus ngerem biar supaya nggak berada sampai di titik kepuasan. Alangkah baiknya kepuasan atau puas terhadap pencapaian lebih baik kalau cuma dijadiin bahan penilaian buat mengukur diri ya. Supaya buat kedepannya kita bisa lebih tahu apa yang harus dilakuin atau apa yang kurang dari sebelumnya. Supaya nanti dalam proses demi proses yang dilalui kita bisa lebih tahu dan lebih matang ya menghadapi tahapan rintangannya masing-masing. Semoga kita nggak termasuk orang yang cepat puas ya, biar kita bisa terus terbangun motivasi yang penuh untuk terus berusaha yang terbaik setiap harinya yang pasti. Ya, dalam pencapaian yang besar atau sekecil apapun itu. Dan perlu diingat, ada satu kutipan keren dari Mahatma Gandhi yang perlu kalian tahu. Yaitu, kepuasan terletak pada upaya, bukan dalam bentuk pencapaian. Upaya penuh adalah kemenangan penuh. Cielah. Dan ya, terima kasih buat kalian yang udah mampir di episode gue kali ini ya. Semoga kalian sehat selalu, lancar rezekinya, dimudahkan segala urusan, dan pastinya tercapai segala niat dan tujuannya. Tapi yang positif aja ya. Amin. Dan jangan lupa subscribe dan follow juga sosial media kita di 2Hiji Production dan Instagram @2hiji.bdg ya. Sampai jumpa di episode menarik lainnya. Gua Rizky Raha pamit. Suara-suara 2Hiji bersua dengan suara. Bye bye.